Kembali lagi dengan Hanantor Channel, saya Indra dan saya akan membahas mengenai air purifier merek Bimola. Bimola ini brand dari Hong Kong. Dia awalnya ini kalau saya tidak salah gitu ya, dia sebenarnya seperti Indiegogo. Lalu mereka akhirnya produksi massal berhasil dan akhirnya mereka keluar untuk massalnya. Dusnya seperti ini. Dan ini purifier ini cukup kecil, portable, ada baterainya, bisa dibawa kemana-mana. Nanti saya akan bahas kelebihan-kelebihannya, beberapa kelebihan-kelebihannya. Dia di sini menggunakan airflow volumenya bisa bisa tengah, bisa biasa, bisa tinggi. Noise-nya bisa kecil dan ukurannya itu cukup kecil. Beratnya nggak sampai 1 kilo. Oke, kemasannya di dalam di sini adalah dokumen-dokumen dan ini adalah isinya plus kabel plus batok charger. Cuman saya biasanya tidak menggunakan batok charger karena saya punya banyak batok charger. Oke, komponen utamanya ada 4 di sini. Mesinnya sendiri, di sini ada kipasnya, gitu ya. Dan ini ada baterainya. Di dalam sini ada baterai yang kita nggak bisa copot. Ada chargernya di sini, gitu. Dan ini bisa dicopot. Dia bisa digantung ke macam-macam, gitu ya. Belakangnya ini kalau dinyalain dia tidak akan nyala, dia akan mati gitu ya, kecuali kalau kita pasangkan filternya. Nah, ini yang unik. Kenapa saya milih merek Bimola ini? Karena dia menggunakan selain HEPA filter, dia menggunakan NCCO. Yang mereka klaim NCCO ini seperti ionisasi. Jadi kalau misalnya kakak pernah lihat brand Sharp atau yang lain itu, mereka menggunakan teknologi ionisasi. Jadi biasanya air purifier itu nggak cuma satu filterisasi ya, biasanya bisa 2 bisa 3. Jadi setelah HEPA filter, terusnya ada ionisasi, bisa juga ditambahkan UV, bisa juga ditambahkan ada yang namanya HEPA filter, tergantung setiap brand mereka klaim teknologinya masing-masing. Dan ada kelebihan, ada kekurangannya. Ada yang air purifier harus diganti filternya 6 bulan sekali, ada yang 1 tahun sekali, ada yang 3 tahun sekali. Nah itu setiap merek beda-beda gitu ya. Saya pribadi, saya kalau selalu mencari air purifier, selalu yang minimal filternya itu bisa diganti lebih dari 1 tahun sekali. Dan cukup dibersihkan dulu. Jadi selama 1 tahun itu kalau udah kotor HEPA filternya dibersihkan, divakum biasanya. Tapi untuk mengganti unit filterisasinya itu minimal 1 tahun sekali. Kenapa? Karena kalau 6 bulan sekali, biasanya harga filternya ini mahal, bisa menyerupai dengan harga mesinnya sendiri. Nah, di dalam HEPA filter Bimola ini ya, Bimola ini komponennya 4 saya katakan tadi. Nah, jadi cara masangnya gampang sekali. Ini adalah NCCO. Ini mereka klaim katanya mengganti ionisasi dan natural dan baik, bagus, dan ini diganti 5 tahun sekali. Jadi seperti filterisasi ini sih batu-batu gitu ya, nih batu-batu banyak gitu, terus dilapisi oleh jaring, nggak ada baunya sih ya. Jadi bisa ditaruh di sini, ini filternya digabung jadi satu, terus habis itu dimasukkan ke dalam kipas. Ini kipasnya hitam, ini ditaruh di sini. Nah, oke, lalu ini kita tutup. Bentuknya cantik ya. Ada 3 warna dia, ada warna putih, biru, sama pink. Nah, ini saya ambil yang biru. Sebenarnya kenapa saya beli ini? Karena anak saya, ini sebenarnya bukan buat saya, tapi lebih tepatnya buat anak saya. Karena anak saya itu alergi, cukup parah alerginya. Jadi hidung meler, terutama alergi udara, jadi debu sedikit bersin. Nah, masalahnya di dalam kondisi pandemik saat ini, apalagi nanti bulan Juli ke depan itu akan ada new normal, di mana tentu saja kita pakai masker ya, itu udah wajib, masker, cuci tangan. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa anak kecil, kebetulan umur 1 tahun, mungkin ya kadang-kadang pakai masker mereka suka copot. Terus ketika kita lihat, pasang lagi maskernya, baru dipasang lagi. Ya namanya anak kecil. Kalau kita dewasa sudah paham. Nah, eh, tujuannya sih sebenarnya bukan untuk membunuh virus ini, bukan virus corona lebih tepatnya. Karena kan kalau virus corona itu mereka virusnya itu bukan airborne ya, alhamdulillah mereka hanya partikel-partikel air gitu, masuk ke air dan kalau bersin omongan, cipratan gitu.
Cuman masalahnya adalah ini lebih ke arah membersihkan udara di sekeliling anak saya. Sehingga ketika anak saya itu alergi dan meler dan batuk, pasti antibodinya turun. Nah, alat ini untuk mencegah itu. Jadi kalau nanti sekolah, gitu ya, saya akan taruh ini di mejanya. Atau misalnya taruh di tasnya, gitu. Turun dari mobil, maka alat ini akan ada selalu. Tambahan proteksi sebenarnya, bukan tujuan utama ya, ini tambahan bentuknya, jadi jangan salah sangka. Kalau di mobil sendiri saya gunakan Xiaomi, ini cukup besar, tapi masalahnya kalau air purifier itu kecil, itu nggak efektif. Jadi ini cocok nih, ini panjangnya cuman tadi saya cek 15 cm, 15 cm kali 7 cm. Jadi dan beratnya nggak sampai 1 kilo. Iya, 17 cm, 17 cm, 17 cm, dan tebalnya itu 8 cm. Berat 1 kilo. Ini bisa dibawa-bawa pakai baterainya, jadi ada baterainya, dia kalau ditekan ini nyala. Gitu, satu, ada 2 kecepatan. Oke, nah kalau di mobil saya gunakan ini, jadi ini harus charger, selalu pakai power, dan ini dia hanya filternya satu, dia pakai teknologi filterisasinya hanya satu gitu ya. Tapi saya rasa kalau di mobil masih cukup lah untuk membersihkan udara di mobil, sirkulasi udara di mobil. Dan ini cukup bagus, saya tidak ada komplain ini. Dia ada app-nya, saya bisa ngecek kualitas udaranya, dan dia ada sensor udaranya, dia bisa melihat, bisa mendetek kalau misalnya kotor, dia anginnya kencang. Ini sendiri balik lagi ke sini. Tadi saya udah tes gitu ya dengan mesin sensor udara ini. Kebetulan kalau di sini di kamar rumah saya ini di indoor 0,7 cukup bersih karena saya punya air purifier juga di sini, jadi nyala terus. Cuman ketika tadi saya coba di luar itu bisa dicek videonya 150-an dan merah, PM 2,5-nya nyala. Ketika saya nyalakan ini bisa turun ke 30. Jadi cukup bagus gitu ya. Bisa lihat, nanti saya post di sini. Dan itu saja sih. Ini dia bisa diikat di belakang dan ini bisa dibawa-bawa. Jadi ini fungsinya buat kita orang tua ya. Lebih tepatnya sih buat orang tua yang parno, ingin anaknya itu lebih aman gitu ya. Atau buat kita sendiri, bahkan kalau misalnya nanti new normal berjalan, pasti kan kita ke kantor. Ya work from home, oke lah, work from home mungkin setengah-setengah. Tapi ketika kita ada di kantor, ini juga bisa dibawa ke kantor, ditaruh di kantor, dinyalakan, minimal di meja kita itu, udara di sekitar meja kita itu kita yakin bahwa udaranya bersih, tidak ada virus, tidak ada bakteri, sehingga minimal antibodinya nyala, antibodi kita lebih kuat. Tapi jangan, kesalahan utama yang saya sering lihat adalah terutama orang tua atau masyarakat umum ya, di kamar udah pakai air purifier lalu pakai humidifier ya, yang living atau apapun itu. Nah, karena itu percuma. Konsep air purifier itu membersihkan udara. Konsep yang namanya humidifier yang living atau EO, essential oil, itu kan menambahkan zat di udara. Nah, air purifier mereka nggak tahu zat itu bersih apa kotor, pokoknya tujuannya dia hanya membersihkan saja. Sehingga IO-nya yang tujuannya adalah untuk meningkatkan imunitas akan diserap oleh air purifier, hilang efeknya. Jadi dua unit ini nggak bisa digabung. Jadi kalau mau nyalain satu, matikan, nyalain ini. Ya, air purifier tentunya. Nah ini cukup bagus, walaupun harganya agak sedikit lumayan tinggi, saya juga nggak tahu kenapa gitu ya. Harganya ini saat ini itu berkisar antara 3 sampai dengan 3 juta sampai dengan 5 juta ya, bisa dicari. Dan padahal sebenarnya dengan harga 3 sampai dengan 5 kita bisa mendapatkan air purifier yang bagus ya, yang udah levelnya lumayan bagus, tapi tentunya besar dan di rumah, untuk konsumsi rumahan. Yang kecil saya belum menemukan dengan harga yang relatif murah tapi bagus. Banyak murah kecil kayak gelas-gelas gitu, tapi saya rasa bahwa itu terlalu kecil, nggak efektif.
Jadi saya rasa dengan ukuran seperti ini cocok dan sesuai, tapi harganya memang belum ada yang masih di bawah ini. Produk ini sudah cukup lama sih sebenarnya, sudah dari setahun yang lalu. Saya udah sempet ngincer, cuman saya belum beli. Sekarang sepertinya terpaksa beli. Buat saya nggak tahu buat kakak-kakak sekalian. Terima kasih.